Indonesia kembali sampai pada fase punya wakil rakyat baru. Sejumlah 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Republik Indonesia resmi dilantik. Selasa 1 Oktober 2024, para anggota DPR itu mengucapkan sumpahnya. Patut saya ingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah janji ini adalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saya harap saudara mengikuti lafal sumpah janji yang akan saya pandu. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Atah Parama Wisesa, saya bersumpah. Om Atah Parama Wisesa. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, demi Sang Yang Adi Buddha, saya bersumpah. Saya. Bagi saudara-saudara seluruhnya, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, daripada kepentingan pribadi seorang daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional
untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, Sadu Sadu Sadu. Memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang diwakili oleh masing-masing anggota DPR menjadi sumpah sakral bagi masing-masing wakil rakyat. Sekaligus menjadi pintu masuk bagi publik untuk berharap aspirasinya akan diperjuangkan. CNN Indonesia Plus Minus kali ini mengangkat dua aspirasi yang setidaknya menjadi persoalan lama yang harus dituntaskan oleh anggota DPR baru. Pertama, soal rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PRT. Selanjutnya soal Undang-Undang Perampasan Aset dalam kasus korupsi. Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan bahwa akan membuka aspirasi rakyat sebanyak-banyak seluas-luasnya, dan kemudian Pak Sumi Dasko mengatakan akan melanjutkan PR-PR dan tertunda. Tapi kita lihat, karena waktu kami datang ke paripurna terakhir DPR, ya ketuanya juga sama kan, Ibu Puan Maharani kan, dan kami melakukan pemantauan, dan kami sudah bersama 6 organisasi lain, ada 60-an teman ya yang akan memantau. Kami tidak diizinkan masuk dengan alasan balkon sudah penuh. Padahal kami melihat informasi dari dalam dan foto-foto menunjukkan bahwa balkon tidak penuh ya. Ya, apakah DPR berubah ya? Pertama berubah artinya menjadi suatu rumah bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya dan menindaklanjuti aspirasi rakyat ya, sedemikian rupa sehingga ya, rakyat tidak perlu artinya ya, kita melakukan aksi baru kemudian ada respon. Aksi pun kadang-kadang juga tidak direspon ya, jadi kita terutama terkait dengan RUU PRT ya, yang seharusnya sudah selesai seharusnya selesai kalau secara logika dan secara kehendak baik politik ya, karena kan kita lihat perjalanan PRT ini 20 tahun ya. Tahun 2023 sudah ditetapkan sebagai RUU inisiatif. 2023 ya. RUU inisiatif tuh. Ya. Kemudian surprise dan NIM sudah dikirimkan bulan April dan Mei ya. Itu udah artinya sudah 1,5 tahun yang lalu ya. 1,5 tahun yang lalu ditunda terus ya. Padahal harusnya dibandingkan dengan RUU lain yang syarat kepentingan politik ya, itu cepat ya, seperti bisa omnibus law bisa dalam waktu seminggu. Tapi ini kan anggota DPR-nya baru, oke, ada yang lama, tapi kan baru, semangatnya baru, segala macam. Mbak Lita nggak melihat itu sebagai harapan? Ya, harapan kita tetap harusnya harapan selalu ada. Kalau nggak ada harapan kan kita tidak melakukan tindakan advokasi, lobby-lobby, aksi. Jadi Jela PRT tetap melakukan aksi-aksi, lobby, melakukan advokasi ya, aksi, lobby, pertemuan, dialog ya. Nah, tapi untuk dialog sendiri itu tergantung kan dari keterbukaan DPR, khususnya ketua DPR, wakil ketua DPR untuk membuka, dan fraksi-fraksi
yang untuk membuka pintu dialog, dan tidak hanya dialog tetapi menindaklanjuti. Dialog sudahlah kemarin-kemarin ya. Ya. Sekarang waktunya follow up. Kalau dikatakan perjalanan RUU PRT ini kan 20 tahun kita surati baik-baik. Surati baik-baik ya, surati baik-baik untuk kita minta dialog. Tapi kan hanya 1-2 fraksi saja yang merespon. Fraksi lainnya tidak merespon. Apalagi dengan ketua DPR tambah sama sekali tidak ada respon ya. Itu pun Ini ketua DPR-nya sama. ya, semoga saja berubah benar sesuai dengan janjinya. Ya, jadi kita menantikan bukti ya, bukti bahwa DPR berubah lain daripada yang sebelumnya ya, membuka birokratis yang lebih mudah ya, kemudian membuka benar ruang-ruang itu ya, untuk berdialog ya, bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan kemudian menindaklanjuti, bukan menampung. Iya. Mbak, ini kan tinggal dikit lagi sebenarnya ya. Tinggal dikit lagi bisa terrealisasi ya. Ya. Kalau menurut bacaannya kawan-kawan, apa sih yang membuat ini macet, Mbak? Ya, kita kan tahu bahwa RUU PRT ini kan syarat dengan konflik interest, benturan kepentingan. Ya, karena masyarakat kita ini kan masyarakat yang terutama memberi kerja, itu kan bias gendernya, bias kelasnya, bias soal feodalismenya. Lah, RUU ini belum dibaca, sudah sudah takut akan RUU ini akan ada upah. Apa yang ditakutkan? Membaca tapi sudah menyimpulkan dan takut sendiri. Dan mereka mengatakan, wah sedikit-sedikit nanti kalau ada UU PRT kita bisa dilaporkan oleh PRT masuk medsos. Ya, itu kan artinya menandakan mereka takut bayangannya sendiri sebagai pelaku kekerasan terhadap PRT. Jadi ada konflik interest, mereka lebih mengutamakan dirinya sebagai pemberi kerja daripada mengutamakan wakil rakyat yang harus memperjuangkan kepentingan konstituennya. Padahal sudah berkali-kali dikatakan ya, di detailnya itu nggak begitu juga gitu. Undang-undang ini fair lah gitu kan. Iya, dan Presiden Jokowi sudah memerintahkan kan bahwa ini harus segera dibahas dan disahkan. Tapi kan ini tidak juga terrealisasi. Iya. Artinya inisiatif sudah ya kan, surprise sudah dikirim. DIM sudah dikirim. Apalagi? Nah, ini kan artinya dan beberapa pimpinan balik sudah mengupayakan ke pimpinan DPR, ketua DPR terutama, agar RUU ini segera dibahas. Tapi kan ketua DPR tetap menolak untuk segera membamuskan RUU PRT ini untuk masuk pembahasan tingkat 1. Artinya untuk segera dibahas ya dengan pemerintah. Tapi kan 1,5 tahun tidak terjadi apa-apa. Sebenarnya DPR mempunyai peran penting ya dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri kita. Karena mereka lah yang bersama dengan pemerintah, dalam hal ini Presiden, yang membuat aturan main terkait bagaimana korupsi yang terjadi di Indonesia. Seperti itu. Kalau sekarang menurut Mas Yudi, secara regulasi ini ada yang perlu diperbaiki nggak? Ketika ada pergantian kepemimpinan, ya dalam hal ini di DPR ya sebagai legislasi, tentu banyak hal yang menjadi harapan kita bersama, terutama bagaimana membuat aturan main dalam pemberantasan korupsi yang kuat ya, yang bisa memberantas korupsi secara efektif dan efisien, sekaligus memperkuat lembaga penegak hukum, di mana saat ini yang paling banyak ya disoroti oleh masyarakat adalah terkait dengan undang-undang perampasan aset. Di titik itu apa yang urgent? Ya, di titik ini adalah kita tahu bahwa sampai saat ini ya, kita mengetahui koruptor itu hidup bergelimpang harta. Mereka memperoleh harta yang tidak wajar. Namun pengembalian ya terhadap
kerugian negara terhadap uang yang dikorupsi oleh para koruptor ya belum begitu maksimal. Terutama kita tahu banyak koruptor juga yang begitu dia menjadi tersangkut korupsi ternyata dicek LHKPN, LKP-nya nggak benar, ya kan? Kemudian yang selanjutnya, ya kan? Selanjutnya adalah bagaimana ketika mereka terbukti korupsi hanya bisa dirampas, ya uang penggantinya berdasarkan apa yang mereka terima. Itulah sebabnya kita sering ada bombastis, kok kerugian negara 300 triliun. Ya, tapi yang dikembalikan ya sesuai dengan apa yang mereka terima. Misalnya hanya 3 miliar, 4 miliar, bahkan bisa jadi korupsi, ya kan, triliunan. Ternyata orang itu nggak menerima. Harusnya gimana? Harusnya yang adil gimana? Nah, yang adil ya, maka ketika dia melakukan korupsi, maka yang pertama harus dilakukan bahwa cek semua aset-asetnya. Cek semua. Betul. Termasuk atas nama dia, keluarganya, orang lain, ya kan? Kita sering melihat kan orang koruptor pada flexing, ya kan, pamer-pamer. Tapi jurang nih. Ya, kemudian yang kedua, bagaimana tadi penegakan hukumnya yang kuat. Itulah sebabnya bagi saya sebenarnya tidak muluk-muluk ya bagi DPR yang sekarang. Karena apa? Sebenarnya secara legal formal ya Presiden ya saat ini ya Pak Joko Widodo sudah mengeluarkan surat presiden ya untuk menyetujui membahas ya undang-undang perampasan aset ya. Tapi kan periode sebelumnya tidak berhasil, tidak disahkan sampai ini berganti. Jadi sebenarnya secara legal formal rancangan peraturan undang-undang perampasan aset enggak dari nol kok. Pemerintah udah oke. Artinya tinggal sedikit lagi. Udah sedikit lagi tinggal kalau misalnya kita main bola gitu kan, udah tinggal sundul gitu ya. Tapi masalahnya adalah disundulnya ini apa, sundul ke gawang lawan, disundul emang sengaja melebar, ya kan, atau kitanya kena offside gitu kan, karena yang dilawan adalah koruptor loh. Orang punya uang, punya jaringan, dengan punya figur kekuasaan, ya kan? Dengan figur anggota DPR yang baru dan yang lama kan, sebagian juga yang lama. Menurut Mas Yudi, bisa nggak kita berharap soal itu? Saya sebenarnya masih optimis ya. Ya kenapa? Kalau dari awal saat ini kita sudah pesimis, gimana 5 tahun ke depan? Nah, ya. Semua harus optimis dulu. Harus optimis dulu, Mas. Apalagi kita tahu bahwa sekarang ini kan pemberantasan korupsi sedang mengalami pelemahan, ya kan? KPK udah nggak dipercaya oleh masyarakat, kalah masa dengan lembaga-lembaga yang lain, ya kan? Bayangin KPK yang menjadi role model malah kalah. Ketika rancangan undang-undang perampasan aset ini disetujui oleh DPR, ya saya pikir adalah kepercayaan dari masyarakat pada DPR. Muncul lagi kepada DPR, ya kan? Kenapa? Karena ini penting buat 5 tahun ke depan. Toh sebenarnya saya pikir sudah tidak ada lagi masalah krusial ya terkait undang-undang perampasan aset ini ya, karena pemerintah sendiri sebagai salah satu entitasnya sudah menyetujui ya, tinggal di DPR aja. Walaupun saya paham bahwa tentu di DPR kan beda-beda, beda partai, beda pandangan, beda prinsip, tapi ingat loh bahwa sekarang DPR kan ya hampir semua satu suara lah di KIM gitu ya. Iya. Oke, Mas, kalau misalnya perampasan asetnya diketok, kira-kira kasus besar apa yang penyelesaiannya akan bisa lebih smooth, bisa adil gitu? Banyak, ya kan? Apalagi saat ini kan misalnya Kejagung, ya kan, KPK maupun kepolisian kan sudah banyak menangani kasus-kasus yang miliaran dan triliunan ya. Yang saya yakin bahwa recovery-nya itu akan sulit kalau nggak ada undang-undang perampasan aset. Misalnya yang timah, ya kan, atau tanah yang tangani oleh kepolisian maupun maupun KPK. Saya pikir itu sangat penting. Ingat Mas bahwa memberantas korupsi bukan hanya menangkap orang, memenjarakan selama-lamanya, tapi itu buat apa? Kalau misalnya nggak ada aset yang menarik lagi aset masuk ke negara. Itulah sebabnya ketika kita melihat koruptor, wah dia masuk ke Sukamiskin gitu kan, koruptor suka kaya, ngapain dia masuk ke Sukamiskin ya? Ya kan? Ketika dia masuk ke Sukamiskin, kemudian dia keluar setelah menjalani hukuman, kita bisa melihat bagaimana, wah tetap kaya Mas, yang jemput ratusan orang misalnya, ya kan, kemudian mobilnya masih mewah,
bahkan masih punya duit atau modal mencalonkan lagi. Dan celakanya dipilih juga oleh masyarakat. Ini saya bingung gitu kan, dan terpilih ya kan, dan dilantik ya kan. Tapi kalau kita ngomong akankah itu digolkan, kita harus optimis. Tapi apakah itu bisa berjalan efektif? Ini pertanyaan yang bagus. Untuk apa undang-undang yang kuat ketika penegak hukumnya lemah? Justru nanti malah akan dijadikan bancaan, akan dijadikan pemerasan gitu kan. Itu yang menurut saya, selain undang-undangnya, ya kayak KPK aja diperkuat lagi dong. KPK diperkuat lagi. Iya, ingat loh, waktu dulu ketika surat persetujuan presiden untuk membahas revisi undang-undang KPK saja keluar, langsung cepat kok ini undang-undang perampasan aset lama. Oleh karena itu, maka selain tadi masalah undang-undang perampasan aset itu, ya undang-undang KPK juga diperkuat lagi dong. Artinya apa ini yang terakhir ini? Ya, bahwa revisi lagi. Plus bukan hanya revisi. Ingat loh, DPR sekarang sudah ada di depan mata untuk memilih 5 dari 10 capim KPK yang kemarin sudah diputuskan oleh Pansel. Ini ongoing ya? Ongoing, dikit lagi. Tinggal 2 ini lagi. Tinggal 2 tahap. Pertama adalah dari presiden, entah itu Pak Jokowi atau Pak Prabowo ya. Ini masa teknis aja kepada DPR ya. Kemudian yang kedua, DPR yang memilih melalui Komisi 3 yang baru. Nah, disinilah undang-undang perampasan aset jadi. Undang-undang KPK diperkuat kembali. Pimpinan KPK yang strong, nggak ada masalah, yang punya rekam jejak baik. Wah, saya nggak membayangkan pemberantasan korupsi akan jalan secara luar biasa. Harapan saya. Itu beberapa nama kemarin kan sudah ada yang masuk, udah ada yang terpental tuh. Ya. Melihat figur yang masuk gimana, Mas? Ya, saya kemarin menyampaikan kepada media ya, masih ternyata kinerja Pansel masih belum tuntas, ya kan? Entah karena sengaja memang nggak menuntaskan, atau kemudian ternyata emang nggak ada yang bagus menurut mereka, sehingga ya udah, ketika masih ada orang yang bermasalah, ketika masih ada rekam jejak yang nggak bagus, ketika masih ada yang diduga nggak pro pemberantasan korupsi, ya kan? Itu masih lolos. Jadi menurut saya hanya ada 2 itu pilihannya. Memang udah nggak ada calon lagi, gitu kan. Yang lain ternyata yang gugur itu lebih buruk dari 10 orang ini, ya kan? Atau memang ya emang sengaja mereka meloloskan, gitu kan. Itulah sebabnya menurut saya ini pertaruhan yang sangat mahal.